pit stop itu sangat diperlukan oleh kita-kita ini, ya siapapun ya termasuk orang sales. Pit stop itu harus stop sejenak dari pekerjaan sehari-hari untuk upgrade diri kita. Nah, iya Pak James, ngomong-ngomong soal strategi ini, saya sendiri sedang gandrung dengan mau belajar gitu ya kan, kalau di film seperti kayak misalkan film perang gitu ya, sniper, bahkan ini sudah yang ketiga kali saya menonton trilogi The Lord of the Ring, kemudian The Hobbit, demi mau belajar gitu loh, bahas strateginya, mikirin strategi perangnya tuh gimana sih, padahal musuh udah di mana-mana, aduh serem banget gitu. Nah, Pak James, saya mau tanya, tadi pertanyaan Pak James itu kan kayaknya enteng banget ya. Kita tuh berpikir strategi supaya kita juga bisa sepintar leader kita gitu. Tapi nih, dalam faktanya di lapangan, bukankah ada banyak pernyataan yang mengatakan, ngapain saya mikir capek-capek soal strategi gitu kan. Atasan leader itu kan dibayar untuk mikirin strategi. Nah, gimana tanggapan Pak James? Ya sudah. Nah, kalau kita bersikap begitu, seperti saya bilang, syukur kalau atasan itu ya seperti Ola yang sampai demi mikir strategi nonton sampai Lord of the Rings 3 episode berulang-ulang demi mikirin strategi. Syukur. Tapi bukan semua leader begitu kan. 80% sales leader itu bukan leader. 80% sales leader itu tukang tagih. Target berapa? Minggu lalu udah berapa? Minggu depan mau berapa? Tukang tagih. Ya kan? Saya nggak mau tahu gimana pokoknya capai target. Itu preman itu. Preman di restoran. Betul nggak? Jadi 80%. So, what the difference with the debt collector gitu ya Pak James ya? Betul, makanya debt collector tukang tadi kalau nggak capai awas, kan preman. Itu bukan sales leader. Betul kan? Nah, kalau sales leader Anda adalah tukang tagih, nggak kasih ide, nggak kasih masukan, nggak kasih gagasan, dan Anda buntu, Anda mau gimana? Ayo. Betul kan? Bahasanya kan bukan urusan saya. Yang nggak capai target kan Anda. Yang nggak dapat komisi kan Anda. Yang nggak nikmati bonus kan Anda. Yang bernilai buruk kan Anda. Bukan dia. Justru dia sudah naik gaji, dia nggak pusing. Anda lagi pas-pasan, Anda nggak mau pikir lagi. Betul kan? Dia udah naik gaji, Anda baru tahu gajinya gede. Nah justru gajinya gede, dia nggak usah pusing. Oke, nah kedua, banyak orang sales pasti bercita-cita untuk maju. Suatu hari giliran dia jadi leader. Nah, kalau dari sekarang nggak terbiasa pikirin strategi, besok-besok jadi leader, mana mendadak bisa? Kan mikirkan strategi kan satu kemampuan. Dan kemampuan itu harus dibangun dong. Maka dari itu banyak sales leader sekarang tidak punya kemampuan untuk mikir strategi karena dulu dia sebagai orang sales malas mikir. Betul kan? Dulu dia sebagai orang sales malas mikir. Rajin kerja malas mikir. Rajin kerja malas mikir. Ini saya jadi teringat, ini memang benar-benar nyata banget Pak James. Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan sebuah webinar gitu ya, menghadirkan pelaku-pelaku untuk usaha keluarga. Dan kemudian ini ada sharing dari pelaku bisnis yang dia ceritanya sedang mempercayakan, dia percaya nih, ini dulu katanya adalah manajer di perusahaan kuliner yang ternama lah gitu ya, yang punya merek lah gitu, ditarik untuk bisa mengembangkan usaha dia. Ternyata nggak bisa memikirkan strategi karena apa, dari perusahaan yang lamanya itu kayak sudah terpola melakukan A to Z gitu. Jadi kayak sudah ordinary gitu loh Pak James. Sementara disuruh berpikir untuk bangun strateginya nggak bisa. Nah ini benar terbukti yang Bapak bilang. Betul kan? Dan kita sebagai orang sales malas mikir lagi. Nanti suatu hari giliran kita jadi leader nggak punya kemampuan mikir. Iya. Jangan berpikir kita hanya sampai di titik ini doang gitu ya Pak James. Oke. Habit yang kelima Pak James. Habit yang kelima, pit stop. Pit stop. Ya.
pit stop itu ya setiap mobil balap yang muter-muter dengan kecepatan tinggi berputar-putar berapa lap itu, berapa puluh lap ya. Cepat lambat bannya botak, cepat lambat olinya berkurang, bensinnya habis dan sebagainya ya. Jadi harus, bukan perlu, harus wajib mampir ke pit stop untuk ganti ban, untuk isi bensin, untuk tambah oli, untuk kencengin murmur bau-bau tertentu, betul wajib. Kalau enggak itu membahayakan pengemudi. Ya, jadi dan juga pit stop itu bukan cuma ganti ban, kadang-kadang ganti ban sesuai dengan cuaca yang akan datang. Ya, kalau cuaca yang akan datang hujan, ganti ban yang bunga rodanya bannya itu lebih besar dan sebagainya, betul ya. Oke, jadi pit stop itu sangat diperlukan oleh kita ini ya, siapapun ya, termasuk orang sales. Pit stop itu harus stop sejenak dari pekerjaan sehari-hari untuk upgrade diri kita, upgrade knowledge kita, upgrade skills kita, terutama knowledge ya, pengetahuan kita tentang produk kita, pengetahuan kita tentang cara-cara baru untuk jualan ya, misalnya ya, copywriting misalnya harus belajar nih ya, bagaimana caranya lebih tingkatkan penjualan di online ya, bagaimana caranya supaya kita bisa susun negosiasi lebih bagus ya kan, itu semua hal-hal bagaimana komunikasi lebih jelas, bagaimana mengenal sifat-sifat pelanggan, kan itu semua pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita upgrade supaya kita lebih efektif di lapangan dalam pekerjaan kan. Nah, itu kan pit stop. Nah, banyak orang sales saking capek kerjanya sehingga kalau ada waktu senggang dia mau istirahat. Setelah istirahat dia rasa ada kewajiban untuk bekerja lagi. Kerja capek, istirahat. Ya, kapan recharge, kapan refill, betul? Ya, jadi banyak orang sales tidak menjadwalkan untuk pit stop. Baik. Nah, pit stop ini tujuannya tadi ya, seperti ya tadi mengganti ban, ganti oli, dan sebagainya. Itu dalam rangka adalah tujuannya tadi saya garis bawahi yang Pak James katakan adalah mengupgrade begitu ya Pak James. Ya? Yes. Dan mobil yang keluar dari pit stop, larinya lebih kencang kan? Iya, benar-benar. Karena oli udah diganti, udah dibersihin gitu ya. Kotoran-kotoran yang nggak penting segala macam itu udah benar-benar dibuat lebih fresh lah, kira-kira seperti itu ya. Lebih fresh dan lebih bisa dengan keluar dari pit stop dia masih sudah bisa bertahan 50 putaran lagi lah. 20 putaran lagi lah. Betul? Jadi dengan kita upgrade kemampuan kita, mestinya kita kembali ke tempat kerja dengan lebih tergairah karena kita sudah punya ide baru. Betul. Dan kegiatan ini, gairah ini bisa mempertahankan kita mungkin 2 bulan lagi. Setelah 2 bulan masuk pit stop lagi, betul kan? Ya, oke. Pak James, apa highlight dari kelima habit ini yang bisa kita aplikasikan ya bagi tim sales yang mau sukses? Silakan. Namanya habit ya Ola ya. Awal-awal kita nggak punya kebiasaan itu. Betul ya, namanya kebiasaan. Awal-awal kita tidak punya kebiasaan itu, antara misalnya 5 habit yang kita sudah bahas, nggak punya. Maka dari itu karena tidak punya habit itu, harus dijadwalkan dan dikerjakan secara konsisten. Ya. Nah, satu-satunya cara agar supaya bisa terjadi kebiasaan adalah kita konsisten. Karena kita konsisten maka jadi kebiasaan. Dan satu-satunya cara yang bisa bantu kita konsisten adalah dijadwalkan. Jadi kalau nggak dijadwalkan, nggak akan dilakukan. Kalau dilakukan pun nggak akan konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak jadi kebiasaan. Kalau nggak jadi kebiasaan, nggak buah hasil.